Perkenalkan, nama saya Desi Sinaga dengan NIM 0490189934. Saya dari UPBJJ Batam. Berikut hasil dari apa yang saya kerjakan. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Baiklah, kita akan mengerjakan tugas kita yang terakhir di base data, yaitu membuat praktikum transaksi dan basis data. Oke, baik, kita akan ikuti panduan. Kita bisa ikuti panduannya dengan baik. Di sini kita akan menggunakan IRD dari tugas 2. Kita boleh ikuti yang ini terlebih dahulu. Yang pertama, kita harus lihat bahwa SQL yang kita buat harus mendukung satu storage engine, yaitu InnoDB atau BDB. Kita bisa lihat langsung di sini. Ini data yang kita buat kemarin. Nah, ini mendukung ya InnoDB semua. Lalu kita ikuti selanjutnya. Pertama, kita akan membuat commit. Perintah commit yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan. Maka kita harus ikuti ini terlebih dahulu. Kita boleh buat langsung, yaitu dari pilih base data rumah sakit, kemudian kita pilih rutin. Ya, rumah sakit, rutin, kemudian add rutin. Langsung saja. Rumah sakit, rutin, create rutin. Kita isikan di sini transaksi 1. Oke. Nah, jangan lupa ini di drop. Kemudian kita ketikkan begins. Kemudian kita harus tetap mengikuti ini ya teman-teman. Nah, ini dia. Begin start transaction. Kita bisa besarkan. Start transaction. Kemudian begin start transaction. Start transaction. Kita kemudian start transaction. Kita beri sini koma, kemudian insert into pasien. Kita masukkan sesuai dengan yang sudah jadi panduan kita. Nah, ini dia. ID pasien, nama pasien, dan selanjutnya. Pasien. Dan kita ID pasien, nama pasien, kemudian alamat pasien, kemudian jenis kelamin, kita buat titik kurung, kita buat values,
Masukkan ID-nya, misalnya kita buat ID-nya 9. Dengan nama karyawannya kita buat misalnya Tito. Lalu kita buat Jalan Pakis Haji nomor 23. Jenis kelaminnya di sini laki-laki. Kemudian insert info pasien, ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin, values 9, Tito, Jalan Pakis Haji nomor 23. Oke, kurung dulu dong. Oke, selanjutnya kita pilih nomor 6-nya, kita buat select dikali from pasien, diakhiri dengan N. Kemudian kita okekan langsung. Oke, share. Begin start transaction. Masuk into pasien, di pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin, itu select from pasien. Oke, langsung kita go. Oke, baik, sini sudah masuk di prosedur. Untuk memanggil selanjutnya, kita akan mencoba menjalankan transaksi 1 dengan perintah call pada SQL. Kita buka SQL. Kemudian kita buat call transaksi 1. Langsung saja kita go. Nah, ini dia. Nama Tito tadi sudah terdaftar di bagian nama pasien. Nah, ini dia. Kita bisa lihat di sini transaksi 2 sudah berhasil dilakukan. Apakah transaksi 2 ini masuk ke tabel pasien? Nah,
Ya benar, transaksi 2 ada tadi. Kemudian kita harus memanggil seperti yang kita lakukan di transaksi 1 tadi. Kita dari SQL, kemudian sebentar, dari SQL kita perlu call transaksi 2. Call transaksi 2. Transaksi 2, go. Baiklah, di sini sudah ada nama Tito yang kita baru saja daftarkan. Maka di tabel pasien, Tito sudah terdaftar. Oke, kita bisa melanjutkan, yaitu, nah kita bisa lihat di sini, bahwa ID pasien 6 telah tampil di layar. Maka kita lihat, oke, seperti ini tadi tampilan layar kita. Yang kedua, kita akan menggunakan perintah rollback. Rollback digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Jadi kita akan buat transaksi akan berpengaruh. Kita baca dulu. Ini adalah contoh pernyataan rollback. Nanti kita ikuti yang seperti ini. Kemudian nah, kita perlu lakukan seperti yang tadi. Kita coba. Namun, jika kita lihat di tabel pasien, nama Tito tadi yang kita buat belum terdaftar di tabel pasien. Karena kita tidak menggunakan perintah commit. Kita bisa lihat, kita akan membuat perintah commit dengan transaksi 2. Dalam transaksi 2 merupakan modifikasi perintah dengan menambahkan commit. Jadi codingannya sama seperti yang tadi, namun kita tambahkan perintah commit di paling bawah. Oke, ini dia. Berarti yang kita kerjakan harus demikian. Kita bisa langsung praktekkan, yaitu tadi dari rumah sakit tadi. Kemudian kita masuk ke rutin, kita create dan kita taruh transaksi 2. Jangan lupa ini dihapus. Kemudian kita tambahkan parameternya hampir sama seperti yang tadi ya. Kita ketik ulang, begins, kemudian start transaction. Lalu di nomor 4-nya kita buat insert into pasien. Kita buat di sini menggunakan tanda petik, yaitu pasien. Lalu kita buat ID pasien, kemudian kita buat lagi nama pasien, lalu kita buat lagi alamat pasien, jenis kelamin, dan kurung
Kita bisa lihat sekali lagi. Ini dia ya. Insert into pasien. Kemudian kita masukkan value-nya. Kita buat tadi 6. Kita buat 6. Tito. Kemudian Jalan Pakis Haji nomor 23. Kemudian kita buat jenis kelaminnya L. Oke. Tutup kurung. Kita bisa lihat lagi. Oke. Sudah. Selanjutnya kita masukkan select from pasien. Kemudian kita masukkan commit. Lalu kita end. Oke. Di sini kita akan membuat perintah rollback pada transaksi 3. Kita langsung aja buat transaksi 3. Nah, itu dulu. Kemudian kita drop. Kita akan mengikuti perintah yang ini, start transaction. Kita menambahkan rollback. Kalau bisa dilihat seperti ini, maka yang kita lakukan harus demikian. Kita bisa praktekkan. Nah, ini dia. Begin start transaction. Update. Di sini kita berikan update sesuai yang diminta. Update pasien. Update pasien. Kemudian kita set namanya, yaitu kita bisa ikuti ini ya, set nama pasien, taruh di bawah aja nggak apa-apa. Set nama pasien, kita beri namanya tadi Danar. Danar. Lalu kita beri di bawahnya lagi where ID pasien. Where ID pasien sama dengan kita buat tadi di perintah 3. Kita buat aja 3. Kemudian kita masukkan perintah rollback. Lalu di bawahnya commit. Jangan lupa. Kemudian kita sudah masukkan commit, kemudian kita select. Nah, select from pasien ini dipindahkan ke atas.
Untuk bagian bawah commit, kemudian ini kita bisa hapus. Nah, ini dia. Kita bisa cek dulu lagi, sekali lagi. Begin, start transaction, update pasien, set nama pasien, donor, kemudian where ID pasien 3, rollback. Bisa lihat. Kemudian kita akan jalankan langsung. Nah, ini dia. Prosedur 3 sudah terdaftar. Apakah terjadi perubahan di data pasien? Kita bisa lihat. Nah, tidak ada perubahan yang terjadi di data pasien. Tadi kita beri nama pasiennya Danar. Mengapa demikian? Karena kita tadi membuat perintah rollback. Sekali lagi, rollback ini menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Nah, ini berarti rollback akan berpengaruh jika perintah yang dijalankan belum commit. Seperti ini ya. Kita bisa lihat. Kemudian kita akan memanggil transaksi 3. Kita bisa buat lagi SQL transaksi 3. Kita panggil transaksi 3-nya transaksi 3. Nah, bisa dilihat tetap tidak ada ya. Di sini tidak ada, apalagi di data pasien. Nah, ini dia. Nama Danar tadi tidak terdaftar. Selanjutnya, kita sudah memanggil, kemudian kita akan memasukkan insert. Nah, kita akan memasukkan insert pada transaksi 4. Kita akan membuat transaksi 4 dengan perintah seperti yang tadi ya. Kita bisa lihat di sini. Kita akan melakukan transaksi 4 dengan perintah yaitu insert. Ya, kita akan melakukan perintah insert into pasien. Kita bisa lakukan langsung seperti ini. Kita coba. Prosedur, kemudian create. Kita masukkan transaksi 4. Jangan lupa di drop. Kemudian kita add parameternya. Kita bisa tambahkan di sini. Ini dia. Insert into pasien. Kita bisa gunakan namanya di sini Hanif. Hanif. Kita ganti aja values. Kita buat misalnya 7. Ini jadi Hanif. Kemudian jalan pakai saja, kita ganti aja jalan Parsa Indah. Nomor 23 ya, nggak salah. Kemudian di sini kita ganti jadi, oh ya tadi lepas. Oke, kita masukkan perintah rollback. Lalu kita pilih update pasien. Nah, ini yang betul. Update pasien. Kita set, kemudian kita ketikkan nama pasien. Kita buat namanya sesuai dengan yang sini tadi, Septin. Sama dengan Septin. Lalu kita buat di sini di nomor Septin, kemudian kita buat where ID pasien, where
kemudian ID pasien kita masukkan 3, kemudian kita lanjutkan, yaitu di nomor 7 kita buat perintah commit, lalu kita buat select from pasien dan end. Kita sini dulu. Oke, kita cek ulang. Begin, start transaction, insert into pasien, Hanif, Jalan Bangsa Indah nomor 23, rollback, sini biar rapi, rollback, kemudian buat update pasien, nama pasien sama dengan 17, buat ID pasien sama dengan 3, lalu commit, select from pasien. Oke, go. Nah, ini dia. Transaksi 4 sudah terdaftar. Kita tinggal panggil, kita ikuti lagi. Nah, ini dia. Oke. Kita perlu manggil, ini dia. Kita call dulu. Kita call transaksi 4. Call transaksi 4. Transaksi 4. Kita go. Masih tidak terjadi perubahan karena di yang kita buat tadi terdapat perintah rollback. Baik, kita akan melanjutkan yaitu di transaksi. Nah, ini dia ya. Kita akan melakukan checkpoint di transaksi 5. Kita akan mengikuti ini. Kita coba. Kita lanjut. Kita akan membuat perintah save point, checkpoint dengan menggunakan save point. Kita bisa lihat yang ini. Kita ikuti saja. Apakah kita lakukan berhasil? Kita buat pada transaksi 5. Kita tulis saja transaksi 5. Kemudian kita drop, lalu kita pasti yang tadi. Hanya saja kita merubah sedikit demi sedikit. Oh, maaf. Dari transaksi 4 aja. Sini. Terus ini kita buat transaksi 5. Lalu di drop. Kemudian kita paste. Begin, start transaction, ini alamat, ini tetap. Nah, kemudian, nah yang di sini kita ganti jadi save point 1. Save point 1 point 1. Kita cek dulu. Save point 1. Lalu kita gunakan lagi insert into pasien. Ini bisa kita copy dari sini aja. Save point sekalian di sini aja ya. Kita tinggal ganti-ganti nama orangnya aja. Di nomor 6 tadi ya. Kita hapus yang lainnya. Kita beri nama misalnya Tina 8. Ini Tina. Kemudian Tina, kemudian jalan Kafling Baru lah.
Kafling baru nomor 13. Oke, kita buat di sini 2, artinya perempuan gitu ya. Lalu kita masukkan rollback. Ini bisa kita copy. Di nomor 7 kita beri rollback. Baru kita masukkan save point. Rollback save point 1. Oke. Lalu kita masukkan di nomor 9 ini, yaitu sama seperti yang ini. Sama seperti yang ini. Kita tinggal ganti namanya aja, yaitu 6. Jangan 6 lagi, 5. Kita kasih namanya, kemudian jalan Batang Center nomor 12. Oke, kita beri nama, ini laki-laki aja, Ricky 1. Oke, nomor 12. Kemudian kita masukkan di sini commit. Lalu kita select from, tidak usah. Oke, 11 aja gini. Kita boleh cek kembali, begin, start transaction, insert into pasien. Lalu kita sudah gunakan tadi, kita tinggal menjalankan. Kita coba jalankan. Nah, ini kita sudah menggunakan perintah rollback to save point dan commit. Go. Transaksi 5 berhasil dilakukan. Apakah transaksi 5 terdaftar di tabel pasien? Mari kita lihat. Kita panggil dulu transaksi 5. Call transaksi 5. Go. Nah, sudah Hanif dan Ricky terdaftar di tabel pasien. Selanjutnya kita akan gunakan, yaitu sudah lalu ini, sudah ini. Kemudian kita masuk ke, lalu kita di sini diminta untuk membuat tabel obat dan tabel transaksi obat. Langsung saja kita buat dari SQL, kemudian kita buat create tabel obat, kemudian kita langsung copy saja bisa ya, create table obat, lalu bisa kita hapus, paste langsung, kemudian kita go, kemudian tabel obat sudah terdaftar. Lalu kita buat tabel transaksi obat. Tadi itu tabel obat, sekarang transaksi obat. Tabel
transaksi obat. Kita bisa gunakan tabel transaksi obat. Nah, kemudian oke, kita bisa lihat di sini ada transaksi obat dan ada obat. Jadi kita bisa lihat di bagian struktur. ID obat sudah ada, kita tinggal buat kuncinya aja. Kita beri indeks. Kode obat juga demikian. Oke, transaksi obat. Oke, kemudian kita akan menyusun menggunakan designer. Nah, ini dia. Sudah ada transaksi obat dan obat. Nah, ini dia, obat. Jadi kita susun terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan memasukkan nama obat dan daftar-daftar obat terlebih dahulu. Kita tinggal masukkan misalnya ini 1, kode obatnya kita buat ini aja. Jadi, paracetamol harganya 11.000. Kemudian kita go. Nah, di sini kita bisa lihat apakah obatnya sudah terdaftar. Kita boleh lihat. Nah, ini dia. Obatnya sudah terdaftar, nama obatnya paracetamol. Dan kemudian kita boleh tambahkan lagi. Sekali lagi, yaitu misalnya obatnya 3, kodenya A911, A911, nama obatnya Konidin, misal Konidin, internal, harganya ini sekitar 7.000, stoknya ada 9. Kita go, kita lihat di strukturnya apakah internal ini sudah berhasil ditambahkan atau belum. Nah, ini dia, internal sudah berhasil ditambahkan. Nah, ketika sudah berhasil kita buat obatnya, maka kita masuk ke perintah selanjutnya, yaitu membuat trigger. Kita bisa ikuti ini, trigger, buat create, kemudian kita beri nama jual obat.
Lalu kita di sini pilih transaksi obat. Ini kita pilih after. Kemudian kita masukkan update obat. Lalu yang kedua kita pilih set stock. Stok sama dengan stok dikurang new dot jumlah. Kita bisa lihat di sini benar atau tidak. Stok dikurang new dot jumlah. Stok dikurang new dot jumlah. Kemudian di bawahnya kita buat where. Kemudian kita buat where ID obat sama dengan, kita buat lagi new dot ID underscore obat. Langsung go. Nah, ini dia total ataupun stok obat kita ya, karena kita mau melakukan transaksi obat. Kita buat transaksi obat, kemudian kita insert. Kalau kita masukkan transaksi 1 ID pasien, misalnya kita buat Septin ID obat, ini jumlahnya kita ambil aja misalnya 5. Kemudian apa tadi, buat 001 tadi kita bisa lihat sebentar. Nah, 001 dia harganya 11.000, 7.000 dan 5.000. Oke, coba kita buat. Kita buat 1. Kita pilih Ricky, kemudian harganya 11.000, jadi kita masukkan. Oke, kita go. Lalu kita lihat, kita kemudian lihat, nah kita bisa lihat obat dari A001 itu sudah berkurang. Kemudian kita masuk lagi ke transaksi obat selanjutnya. Nah, yang ini dia. Perlu kita ingat sekali lagi ya, sisa 9 dan 3. Oke, kita coba lagi yang lain. Kita buat transaksi 2. Sini kita pilih bunga, kita pilih, ini dia ada 3, jumlahnya kita ambil aja 3, dan ini harganya ada 7.000. Oke, kita bisa lihat di obat, di bagian obat. Bentar. Nah, ini dia obat daripada A911 itu sudah berkurang jadi 6. Kita buat satu lagi dengan harga 5.000 dan stoknya ada 3. Harga 5.000, stoknya ada 3. Nah, transaksi 3, harganya 5.000. Kita ambil aja ada 5, 3.000. Oke,
Kita lihat. Nah, oke, obatnya berkurang. Kemudian kita bisa lihat obat. Nah, ini sisanya. Ini -2. Maaf ya, tadi saya salah input. Oke, demikian yang saya bisa lakukan. Terima kasih. Baiklah, demikian yang bisa saya presentasikan. Apabila ada yang kurang dan lebih, saya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan.